Yo, Sobat Metropolitan. Aduh. Udah lama kita nggak ketemu ya. Kita lagi ada di Balai Kota Bogor dalam segmen Sidak, Silaturahmi Mendadak bareng. Gua udah nggak gondol lagi sekarang. Jadi yang gondol tinggal sendiri. Hari ini kita mau ketemu siapa, Vin? Kita mau ketemu orang nomor 1 di Kota Bogor. Oke. Pak PJ Wali Kota Bogor, Pak Heri Antasari ya. Hari ini kebetulan beberapa hari menjelang purna tugas lah ya setelah sebulan. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Metropolitan TV karena kita akan ketemu Pak PJ Wali Kota Bogor. Yuk. Ya, sampai nih, Vin. Sampai Balai kita. Kota Bogor. Kita lagi nunggu Pak Heri Antasari. Nanti kita akan citet bareng, kita akan ngobrol lah bagaimana pengalaman beliau selama 10 bulan memimpin Kota Bogor, sekaligus juga mungkin skill apa sudah dikerjakan sama yang dikerjakan. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini Balai Kota Bogor. Oke. Nah, Vin, akhirnya kita sampai juga di ruang kerja Pak Wali kan. Tadi kita sudah di depan, Pak. Sudah muter-muter ya gitu. Dari Bapak ternyata ada di sini. Oke, Sobat Metropolitan TV, ketemu lagi bareng Bu Aryan dan Arifin. Kali ini kita ada di segmen Sidak, namanya Sidak, Pak. Sidak itu Silaturahmi Mendadak. Silaturahmi Mendadak. Nah, di sini kita ketemu. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk berkunjung ke ruang kerja dari Pak Wali. Nah, di sini ada Pak PJ Wali Kota Bogor, Pak Heri Antasari. Tepuk tangan Pak Heri. Assalamualaikum. Oke, udah lama ternyata ya Pak Heri itu menjabat sudah dari April ya? 10 bulan. April dari ternyata ya, Vin ya? Juga ya? Nah, ya. sebelum jauh ngobrol-ngobrol, pengen flashback nih Pak. Gimana sih ceritanya awalnya Pak? Akhirnya sampai ditugaskan jadi PJ gitu. Sempat terpikir nggak sih Pak? Ini tapi sebelumnya saya cerita dulu, ini bukan ruang kerja saya, ini ruang kerja saya di sebelah sana. Ini ruang makan, ruang belakang. Tapi saya selalu kerja di sini, jadi nggak pernah di ruang lain, selalu di sini. Terima tamu semuanya selalu di sini, biar lebih akrab, lebih informal. Oke, ngejawab yang tadi apa tadi? Flashback. Saya nggak pernah kebayang tugaskan di sini. Ini semacam blessing yang luar biasa kepada salah satu milestone kehidupan saya lah gitu ya. Menjadi PJ itu nggak pernah terbayang sebelumnya. Yang pernah terbayang itu ketika saya diusulkan jadi PJ di Cimahi. Memang ada setiap PNS, pejabat JPT itu kepala dinas lah gitu ya, di provinsi itu pasti akan merasa terhormat kalau seandainya menjadi PJ. Karena itu juga menambah melengkap CV ya sebagai PNS gitu. Ultimate-nya lah di situ, kurang lebih sampai level eselon 2. Ketika Cimahi ada harapan. Nah, kenapa? Karena saya pernah di Cimahi. Kerja di Cimahi lama. Karena saya kan prinsipnya apa ya, cerita dulu ya. Prinsip saya itu kalau saya di mana-mana dari sejak eselon 4 saya nggak pernah mencari jabatan, nggak pernah bermanuver, pokoknya bekerja saja niat baik. Kalau ternyata dipercaya tadi itu adalah bonus begitu ya. Nah itu selalu jadi prinsip. Tapi ketika rame-rame PJ ini banyak di mana-mana begitu, saya melihat ini kesempatan untuk menambah ilmu, menambah dekorasi CV tadi begitu ya. Nah, ketika Cimahi saya berprinsip, kalaupun saya jadi PJ ya harus bermanfaat, harus mudah. Jangan sampai saya jadi PJ, kan nggak boleh lepas jabatan dari PJ itu. PJ kantor saya di Bandung, PJ saya jauh misalnya, Pangandaran, di mana, nah itu kan pasti akan kurang maksimal menurut saya, kemanfaatan saya untuk baik jabatan yang BPSDM maupun di Pangandarannya atau di Cimahi, di Ciamisnya, jauh kan, pasti dengan jarak segala macam kan berbeda. Sehingga saya pengen di Cimahi, kantor di Cimahi, keluarga besar istri di Cimahi. Saya pernah kerja di Cimahi gitu ya. Kalaupun harus di 2 tempat, karena kantor di Cimahi saya nggak akan membuat terbengkalai salah satunya lah kurang lebih. Ya, jadi ada sedikit ngobrol, ada harapan, ada apalah gitu ya. Saya juga diajak ngobrol dengan teman-teman
teman-teman stakeholder Cimahi. Jadi ada sedikit upaya dari teman-teman di Cimahi maupun dari saya yang punya harapan. Kalau Bogor nggak ada. Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran. Saya tahu diusulkan, tapi Pak Gubernur mengusulkan saya juga saya tidak punya harapan karena urutannya juga urutan nomor 2 usulannya. Karena biasanya yang jadi itu kan nomor 1 ya, usulan Gubernur nomor 1 atau dari pusat atau dari DPR setempat, DPRD setempat. Karena ada 3 diusulkan. Saya urutan 2 dari Gubernur, jadi nggak punya harapan. Pengalaman di Cimahi juga nggak jadi gitu ya. Saya udahlah, kalau memang harus ya Allah yang terbaik saja. Kalau enggak juga ya saya ingin tetap di sini yang bermanfaat. Ternyata jadi. Itu dari usulan ke akhirnya ditetapkan itu lama nggak sih prosesnya? 1,5 bulan ya. 1,5 bulan kurang lebih ya. Dan itu saya nggak kepikir bakalan jadi sama sekali sampai H-4 sebelum dilantik itu saya nggak pernah punya gambaran bahwa bakal ke Bogor. betul saya nggak punya gambaran. Kenapa? Karena nggak punya harapan tadi kan. Saya ngerasa bahwa wah di situ ada Bu Sekda yang diusulkan, di situ ada Pak Kepala Istana, ada Pak Harto, ada dari pusat, ada senior saya sebagai urutan 1 dari Gubernur. Dan pesimis itu. Bukan pesimis ya, lebih kepada realistis. Nah, realistis. Jadi ya sudah, dengan diusulkan pun saya merasa bersyukur. Terima kasih kepada Gubernur yang sudah mempercayakan diusulkan, itu sudah maksimal. Nah, ketika jadi, yang saya ucapkan pertama kali, innalillahi. Iya. Kenapa innalillahi, Pak? Ya karena kan ya itu sebagai umat Muslim ya kita harus mengucapkan bahwa ini adalah berkah, tugas yang sekaligus juga musibah. Buat saya ini musibah. Kalau kita bermindset bahwa ini adalah musibah, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi musibah itu kan. Ketika itu mungkin apa kacamata dari Pak Heri itu Kota Bogor itu? Karena Kota Bogor itu kota terbesar kedua di Jawa Barat gitu ya. Ibu kota keduanya juga Indonesia tanda kutip karena ada Istana Bogor gitu ya. Berdekatan dengan DKI, reputasinya sudah demikian. Pusat kebudayaan Kesundaan dan Jawa Barat ada di sini juga begitu ya. Pajajaran dan lain sebagainya. Meskipun saya dari kecil pernah di sini, orang tua saya kerja di sini, kakek saya juga di sini, tapi saya kan hidup di Bandung dari kecil. Jadi dan ini mau kota metropolitan 1,1 juta jiwa. Kategorinya metropolitan di atas 1 juta kan. Pasti masalahnya akan luar biasa. Tapi itu adalah membuat saya jadinya merasa wah, ini tantangan. Saya niatkan saja, oke, saya niatkan berilmu, saya niatkan bermanfaat untuk orang lain. Udah gitu aja. Kalau keluarga sendiri gimana responnya? Keluarga dari dulu juga sama seperti saya, istri saya nggak pernah berharap apa-apa juga. Istri saya sih mendukung apapun dimanapun. Ya sama-sama kaget juga. Ya udah, ya kan istri itu pengimbang kita ya. Ketika saya kaget, ketika saya agak bagaimana beliau menenangkan bahwa ya sudah mungkin yang terbaik. Ayo kita ini perjalanan hidup yang kita lewati bareng-bareng katanya melayani publik di Kota Bogor. Era baru lagi di hidupnya. Kita penasaran juga sih challenge-nya buat Pak Heri itu menjabat sebagai kepala BPSDM Jabar sama Wali Kota Bogor gimana tuh Pak? Challenge-nya berat mana sih? Ya di mana-mana juga pasti lebih berat sebagai kepala daerah ya. Apapun jabatan kita, baik orang pusat, orang provinsi, apapun dinasnya, ketika dibandingkan dengan kepala daerah, PJ, meskipun PJ, pasti lebih berat. Kenapa? Karena kan tanggung jawabnya lebih luas dan ada masyarakat yang menjadi customer-nya lebih luas lagi. Gitu. Kalau waktu di BPSDM kan customer saya adalah ASN, ya kalaupun maksimal 300.000 ASN Jawa Barat lah gitu ya. 40 sekian ribu yang di Provinsi Jawa Barat itu adalah customer-nya BPSDM untuk dikembangkan kompetensinya, sumber daya manusianya. Nah kalau di sini kan A sampai Z manusia dari mulai lahir sampai meninggal semua urusannya oleh kepala daerah kan. 32 urusan plus ada 5 urusan pilihan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah dan di situ menjadi pemikiran bahwa semuanya harus dilayani kan, semua harus diberikan porsinya. Nah itu kan harus dipikirkan gitu, minimal dipikirkan seremonialnya, tugasnya, programnya, kemudian juga kemasyarakatannya, ya sosial kemasyarakatannya dan lain sebagainya lah.
itu kan semua menjadi satu, pasti lebih berat jadi PJ tuh kan. Iya sih. Siapapun akan menjawab yang sama. Nah, dari akhirnya kemudian ditentukan sebagai PJ, terus langsung berpikir apa kira-kira yang akan dilakukan di kota itu? Mau ngapain nih di kota itu? Saya kan penugasan, ya. PJ itu kan penugasan, bukan keterpilihan. Saya tidak mengusung visi misi. Saya juga tidak kampanye, gitu ya. Nggak punya konstituen. Nggak punya grassroots. Itu bukan batur. Nggak punya teman di sini. Dalam artian teman itu yang dekat, gitu ya. Nggak punya teman, nggak punya orang, nggak bawa perusahaan, nggak bawa tim. Pokoknya saya sendiri dengan istri saya datang ke sini. Karena penugasan, maka saya stick pada penugasan. Artinya, karena sebelum penugasan saya dikumpulkan dulu oleh Pak Menteri, diberikan arahan bersama-sama dengan beberapa PJ yang seangkatan waktu itu, gitu ya. Saya diberikan arahan tugasnya cuma 2. Oh iya. Yang pertama, menjaga kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor. Yang kedua, pilkada harus berjalan dengan lancar, baik, damai, kondusif. Begitu. Cuma 2 itu. Artinya jangan pengen macam-macam lah di situ. Oh, saya pengen jadi wali kota tuh yang menghasilkan ini segala macam. Kalau ide mah banyak, karena saya kan 16 tahun di perencanaan. Saya pernah di Cimahi sama di Kota Bandung, kepala Bapeda. Saya juga punya atasan yang begitu visioner dan lain sebagainya, pernah ya, kepala daerah saya. Sehingga pasti di kepala saya tuh banyak beberapa ide-ide inovasi kreatif. Tapi saya realistis. Yang pertama tadi karena saya ditugaskan intinya itu, gitu ya. Yang kedua, saya datang di tengah-tengah tahun anggaran. Iya sih. Nah, saya kan efektif bulan Mei ya. Ya dilantik April, Mei efektif lah. Jadi saya berusaha untuk realistis, tidak mau meletup-letup, memandang bahwa jabatan PJ Wali Kota itu saya tidak mau overrated kepala saya. Saya anggap ini sebagai tugas, sama seperti kepala dinas lah, gitu ya, sebagai tugas yang harus saya jalankan. Kalau punya ide saya tahan di kepala, karena saya langsung kembalikan lagi ke realita anggaran, realita timeline waktu, gitu ya, realita bahwa saya nggak punya grassroots, realita bahwa saya juga bukan berasal dari dukungan politik, gitu ya. Itu realita itu kan harus saya olah, saya kelola bersama dengan harapan tentunya ya. Masyarakat mungkin nggak paham bahwa PJ itu ada situasi seperti itu, tapi kan sebagai kita nggak bisa memberikan pemahaman kepada semua masyarakat. Tahunya wali kota pegawai harus bekerja, harus bekerja, harus menghasilkan ini dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa dari awal saya sudah menanamkan kepada diri saya sendiri untuk menahan diri untuk tidak terlalu euforia. Tapi secara umum kalau melihat sebagai wali dua tugas itu mah selesai semua ya Pak. Ada pilkada kan pada saat itu mas saya nggak tahu bakalan berhasil atau tidak. Iya. Itu menjadi. Kalau kita lihat sekarang gitu. Oh iya. Kalau pilkada kan sudah berjalan aman, lancar, damai ya di Kota Bogor ya. Kemudian. Kalau saya nggak menanamkan prinsip itu di awal, mungkin nggak akan seperti sekarang. Oh. Betul kan? Betul. Soal saya konsentrasi saya banyak keinginan. Saya pengen begini, ngerubah-rubah anggaran, ya. Kemudian ngerubah-rubah SDM dengan apa masif gitu ya. Kemudian juga saya nggak membangun komunikasi dengan Forkopimda, dengan stakeholder, dengan para kiai, tokoh masyarakat, mantan wali kota. Nggak saya bangun komunikasi yang baik dengan wartawan gitu ya. Itu kan bagian dari menjaga kondusivitas, melanjutkan pemerintahan, menjaga pembangunan agar apa yang sudah baik selama ini direncanakan oleh Pak Bima dan Pak Dedi berjalan. Kan yang merencanakan beliau 2024 berjalan dengan baik, smooth. Yang targetnya bulan November harus berjalan bulan November, yang targetnya bulan Desember harus selesai bulan Desember. Itu yang saya kawal semua. Jadi saya nggak mau ada ide-ide baru yang akhirnya membebani, mengganggu konsentrasi saya terhadap 2 tugas utama tadi. Yang paling menarik adalah satu pengalaman dong. Pasti kayak selama 10 bulan ini banyak deh pengalaman menarik dan juga mungkin ya menyebalkan di berkesan. Menyebalkan mah nggak ada ya. Alhamdulillah. Semua yang saya hadapi detik per detik, jam per jam di Kota Bogor ini semuanya menyenangkan dan saya berusaha untuk enjoy. Kalau saya pinjam istilah istri saya itu di sana senang, di sini senang. Saya berusaha untuk semuanya saya hadapi dengan senang, hadapi dengan senyum. Kalaupun ada yang misalnya mengesalkan, jadi pikiran, cukup di kamar saja saya berdua dengan istri saya untuk saya sharingkan ke beliau. Tapi jarang juga sih.
jarang juga, tapi saya selalu sharing. Tapi keluar dari kamar saya selalu tersenyum, berusaha untuk menikmati senang. Kuncinya sebetulnya ada 2 kelompok besar. Yang pertama, niat baik dan ikhlas. Itu jadi prinsip saya dari istri saya dan juga dari guru saya, termasuk dari ketua MUI juga mengingatkan saya itu. Yang penting mah niat baik dan ikhlas, Pak Heri. Siap, itu juga jadi prinsip saya selama ini, Pak Kiai. Istri saya juga mengingatkan itu. Yang kedua, jauhi 3 tak. Nah, itu. 3 tak. Apa itu? Apa, Ben? Harta. Raisa. Itu mah. Wanita. Nah, tapi urusan wanita itu nggak harus selalu perempuan ya. Saya menangkapnya ini personal life, harus dijaga personal life. Jadi dalam artian personal life itu bisa apa saja kan, tidak hanya wanita ya. Jangan sampai kita bergelincir di situ. Jangan menjaga jarak lah dari hal-hal seperti itu. Kemudian juga yang kedua tahta itu tadi euforia, mentang-mentang jadi wali kota merasa berkuasa dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya masuk terlalu dalam, misalnya berkecimpung ke politik, berkecimpung ke keputusan-keputusan yang membuat insan-insan politik dan ekosistem politik menjadi gak nyaman. Saya menghindari itu. Saya menghindari konflik-konflik yang berpotensi untuk mengganggu kestabilan yang sudah berlangsung selama ini di Kota Bogor. On the track aja. Pokoknya misalnya nih contoh, kan banyak di daerah lain juga ikut campur secara terlalu dalam, ingin wali kota, ingin sekdanya begini, akhirnya berbenturan dengan kepentingan politik yang lain dan sebagainya, urusan sekda begitu. Nah itu saya nggak mau. Termasuk SDM, kepala dinas, termasuk juga struktural. Itu kan banyak benturan politik. Nah, itu betul-betul saya kelola dengan baik agar tidak ada nuansa bahwa saya berkepentingan di sana. Itu kan kaitan dengan tak yang kedua, tak kuasa gitu ya. Dan itu juga menarik tuh ya. Proses rotasi mutasi segala macam. Iya. Bentar, yang ketiga dulu, tak yang ketiga. Boleh nanti balik lagi ke situ. Tak yang ketiga harta. Nah, harta juga saya menjaga jarak dari urusan itu. Saya nggak pernah bawa perusahaan, saya nggak pernah cawe-cawe urusan proyek gitu ya. Saya jaga jarak lah dari lelang, nitipkan perusahaan, nitipkan pekerjaan. Ya, so far kalaupun ada perhatian ke arah sana investor yang masuk, itu betul-betul misalnya saya memperkenalkan ada calon investor Bonafit, ya sudah silakan dengan dinasnya, bagaimana kalau bagus ya bagus, kalau enggak jangan gitu kan. Nggak pernah saya sampai harus menitipkan ini nggak pernah. Nah, jauh dari situ. Soal keuangan juga saya jauhi yang tidak resmi. Nah, ini 3 tak itu, jadi 3 kelompok besar ya, ikhlas dan yang baik. Yang kedua 3 tak. Tapi pengalaman yang paling yang paling berkesan gitu Bapak, mungkin di lapangan ketika bertemu warga atau mungkin teman-teman ASN yang memang punya, jadi ada ini baru mungkin, atau ada yang gregetan gitu Pak, pasti yang pengennya belum yang mana dulu nih yang saya jawab nih, yang pengalaman atau yang mungkin nyambung mungkin nyambung. Jadi gini, setiap jam kehidupan pekerjaan saya adalah saya anggap sebagai tolabul ilmi. Jadi saya ingin berilmu, saya ingin selalu ketemu orang itu harus ada yang saya dapatkan apa, minimal 1 kalimat, 1 kata, 1 insight gitu ya. Kalau saya bekerja juga saya harus mendapatkan sesuatu yang tambahan pengetahuan buat saya. Jadi tacit knowledge saya bertambah. Itu saya niatkan begitu. Sehingga semua pengalaman saya 10 bulan, setiap jam, setiap hari adalah ilmu buat saya. Ketemu orang ilmu. Ngobrol begini dengan Akang, pasti saya pelajari cara Akang bicara. Cara Akang membawakan ini itu saya tangkap, yang positif saya ambil, yang enggaknya saya enggak ambil gitu kan. Selalu begitu. Dan itu dari dulu saya lakukan. Nah, jadi semua pengalaman baik buat saya. Tapi tentu ada pengalaman yang ultimate lah gitu ya, yang membuat saya merasa bahwa wah, kayaknya nggak akan diulang lagi di dalam kehidupan saya berikutnya juga gitu ya. Dan berapa puluh tahun ke depan, ke belakang juga mungkin saya nggak pernah alami. Karena semua yang saya alami selama 10 bulan ini, baik dari dimensi pekerjaan maupun pribadi, itu mungkin nggak akan saya dapatkan selama 20 tahun kehidupan PNS saya sebelumnya.
Ini dalam 10 bulan ini padat sekali. Banyak hal baru. Sebanding lah gitu ya dengan 20 tahun yang saya dapatkan. Banyak hal baru, banyak hal yang luar biasa, dan itu berkah untuk saya pribadi, untuk keluarga, begitu. Terus yang paling menarik itu ketika ketika saya diundang ke itu Istana Bogor. Istana. Itu kan belum pernah saya diundang makan siang di Istana Bogor. Nggak akan kebayang kalau nggak jadi PJ, boro-boro. Kalau nggak jadi PJ, mana bisa saya berdekatan dengan beliau bisa makan siang dengan kaliber nasional yang ada di ruangan itu dari negara lain dan sebagainya. Jadi itu berkah lah ya, berkah tugas. Dan sebetulnya itu saya mewakili semua komponen, semua PNS atas kinerja yang mungkin diapresiasi oleh pemerintah pusat mungkin. Jadi saya hanya simbolnya saja ada di situ itu, karena kan nggak mungkin semua pejabat Bogor diundang ke dalam kan, warga semua diundang ke dalam. Saya mewakili, jadi mewakili Forkopimda juga, Pak dan itu waktu yang Jepang ya Pak yang diundang? Dua-duanya kemarin juga. Turki juga diundang juga, alhamdulillah. Itu ilmu yang luar biasa. Dan kayaknya juga jarang ya, nggak semuanya juga diundang sampai ke dalam mungkin ya. Mungkin karena tuan rumah ya, yang pertama. Saya sih berpikiran positifnya, oh ya mungkin kalau di zamannya Pak Prabowo ini, beliau mengundang wali kota Bogor itu karena memang lokusnya penerimaan tamu negaranya di Bogor. Itu apresiasi untuk kota Bogor semua lah, saya hanya mewakili saja. Dan juga bahwa itu konsekuensi dari perubahan gaya leadershipnya Pak Prabowo dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Untuk Pak Jokowi ketika ada tamu negara, pemerintah kota memang terlibat, tapi secara parsial. Dinasnya saja yang diperlukan, nanti ikut rapat dan sebagainya. Kami tetap bekerja seperti biasa, tamu negara lewat, kontraflow, tiba-tiba udah selesai, udah gitu aja. Kita nggak pernah tiba-tiba dengan dentuman saja ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam pagar istana. Nah kalau sekarang dari perencanaan awal sudah dilibatkan. Dimintai tanggung jawab mengenai kemeriahan, karena beliau kan ingin meriah, ingin menggas, ingin mengglorifikasi, menyenangkan tamu dengan luar biasa Pak Prabowo itu. Nah oleh karenanya arahan dari Seskapnya, Kaset Presnya pun harapan ekspektasinya begitu detail kepada kita, dimintai tanggung jawab juga. Pak Menteri Dalam Negeri juga sampai terlibat untuk terus berkomunikasi dengan kami. Dan beliau membimbing, mengarahkan kita untuk kita jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita mengecewakan pimpinan. Lebih baik kita kerja keras, keringat sampai darah penghabisan daripada kita mengecewakan pimpinan. Jadi arahan Pak Menteri itu seperti itu. Jadi si Videotron itu dijagain itu satu orang Diskominfo, orangnya Pak Rahmat itu jagain satu-satu, jangan sampai nayangin iklan pas lewat. Mungkin dalam 4 hari terakhir saya tiap hari ya muterin SSA, jalan kaki, pakai motor, pakai mobil, saya foto. Yang kurang saya telepon lagi ke Pak Kadis, ke Pak Sekda. Pak Kadis, Pak Sekda, itu masih nayang iklan, bla bla bla, jangan sampai nayang iklan. Pokoknya dari jam sekian sampai jam sekian jangan nayang iklan. Karena kalau ketika nayang ada iklan, ketika Pak Prabowo dan tamu negara lewat pas iklan gimana? Bukan pas selamat datangnya. Nah itu sangat detail diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan kalau TNI Polri sudah biasa kan menerima arahan seperti itu sampai detail. Kalau kita kan Pemkot belum biasa. Nah itu menjadi hal yang luar biasa, pengalaman buat saya yang membuat menambah hasanah ilmu saya bahwa presisi kedetilan teknis ini sangat penting dalam kita menjalankan kinerja. Dan jangan dibijaksanai lagi kalau sudah detail begitu. Karena kalau arahan pimpinan sudah sedemikian detail, satu orang jaga di satu Videotron, apalagi yang lebih detail dari itu coba. Nah, kalau kita membijaksanai lagi misalnya ngawasin. Kata Pak Menteri satu orang satu Videotron, nah udahlah kan kebanyakan Videotronnya udah satu orang ngawasin 2. Nah itu membijaksanai lagi, nggak boleh kayak gitu. Jadi saya belajar dari situ bahwa ketika pimpinan sudah mengarahkan detail, kita jangan bijaksanai lagi, kecuali pimpinan mengarahkannya umum, maka yang detailnya oleh kita gitu kan. Nah, itu pengalaman dan menambah hasanah leadership, memanage tugas dan pekerjaan yang luar biasa dari Pak Menteri Dalam Negeri,
dari Pak Kasetpres, dari Pak Seskap juga ketika kita merapatkan, dari Pak Danrem juga. Pak Danrem juga detail sekali, luar biasa. Pak, selama 10 bulan ini Metro ya ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan nih, beberapa diantaranya yang tadi Bin bilang mengisi kosongan jabatan relasi mutasi. Oh iya. Yang kedua yang sempat ramai kemarin tuh di alun-alun night market. Oh iya. Ketika menutup. Terus yang terakhir sama penertiban PK Merdeka. Kita mau ngomong sedikit nih soal-soal itu. Tadi apa kata si jabatan itu ada nggak sih ya? Ini mah pertanyaan agak nakal sih. Ini terkait dari pihak lain sih. Atau dinamikanya gimana? Dinamikanya gimana tuh kan Bapak PJ lah. Dinamiknya seperti apa sih ketika saya kan kembali ke awal bahwa saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya linkage juga kepada semua kelompok siapapun di Kota Bogor ya, sehingga tidak ada beban saya untuk balas budi, begitu sebaliknya dari kelompok kepada saya, sehingga saya merasa bahwa kepentingannya adalah kepentingan kinerja untuk Kota Bogor. Ketika Kota Bogor saya lihat ini kosong, tidak ada kekosongan, saya kaji, saya tanya ke Bu Sekda gitu ya, Bu Sekda, Bu, kira-kira ini perlu diisi segera atau tidak, mengganggu pelayanan publik tidak? Nah, ketika iya Pak, apalagi mau pilkada, bla dan sebagainya gitu ya. Kalau di wilayah itu kan malam kerja keras dalam pilkada untuk TPS, untuk PPK, untuk segala macam. Jadi banyak yang sudah kosong, harus dirangkap dan lain sebagainya. Malah ada satu kelurahan yang mungkin kasihnya tinggal satu, yang 2 kosong begitu. Nah, pertimbangan itu saja. Jadi nggak ada intervensi. Nah, kalau dari Bu Sekda, dari asisten bukan intervensi, itu memasukkan atau ya? Masukan, saya kan saya yang nanya. Pengalaman di BPSD juga membuat itu juga tidak terlalu ini mungkin ya Pak ya, lebih. Saya melihat data. Ketika kan di sini merit systemnya mungkin belum se-advance di Provinsi Jawa Barat, tapi sudah mulai menerapkan. Sehingga saya tanya, berdasarkan ada di box berapa, bagaimana pengalamannya dan lain sebagainya. Nah itu kayak gitu-gitu yang saya lihat. Jadi box itu kan ada 9 box ya. Kalau box 89 berarti dia secara kompetensi dan kinerja baik. Maka orang-orang itu itulah yang saya usulkan. Ya udah asesmen dulu. Yang masuk ke box ini di asesmen dulu. Setelah di asesmen muncul tuh calon-calonnya. Nah inilah. Jadi kan saya nggak kenal satu pun. Ya, tapi kan sudah komunikasi itu. Jadi saya nggak bisa subjektif karena saya nggak kenal. Tapi basicnya udah ada gitu, basic. Iya. Jadi saya lihat data saja. Kemudian ya saya mendapatkan masukan dari Bu Sekda. Siapa lagi yang harus saya dengar kalau selain Bu Sekda? Karena pertama kali saya datang ke sini pun Bu Sekda sebagai senior PNS lah katanya. Beliau yang lebih tahu Bogor. Saya banyak menanyakan, banyak berilmu, banyak meminta pertimbangan sama Bu Sekda. Jadi selalu kolegial saya dengan Bu Sekda. Memutuskan nggak pernah sendiri saya. Nah itu sosok tahuan dong kalau sendiri. Karena saya kan nggak kenal Bogor, saya nggak kenal birokrasi, saya harus nanya. Ke Bu Sekda, ke Pak Asisten, para kepala dinas saya tanya. Jadi setiap keputusan saya selalu kolegial. Selalu saya bertanya kepada karena kan saya nggak bawa tim ya. Nggak bawa tim, dan tim saya adalah para kepala dinas Bu Sekda. Jadi saya pasti menanyakan gubernur. Oke. Karena kita tahu lah setiap rotasi mutasi pasti ada dinamikanya. Pasti itu mah yakin. Apalagi menjelang pilkada kan. Nah menjelang pilkada, ketika saya secara normatif memproses kekosongan, saya mengusulkan ada 47 yang kosong yang diusulkan. Kemudian ada persetujuan, harus ada persetujuan. PJ itu mengadakan rotasi mutasi harus persetujuan langsung dari Mendagri. Rekomendasi dari Mendagri. Kalau Pak Mendagri tidak setuju, nggak jadi. Nggak keluar perpreknya, persetujuan teknisnya 47 orang. Tapi banyak pertimbangan lain berkaitan. Tadinya saya kan ingin sebelum pilkada ada mengisi yang dari kosongan. Tapi ternyata kan saya melihat bahwa tadi yang kedua saya nggak mau masuk intervensi ke urusan politik ya. Sehingga kalau ini ada nuansa potensi ya menjadi terpolitisasi, maka saya hindari, maka saya tertunda, nggak jadi. Biarkan saja wali kota yang akan datang. Berarti momentum juga penting. Momentum penting dong. Jadi saya berkonsultasi juga lah dengan berbagai pihak ya di luar pemerintahan. Kemudian ya Pak sebaiknya mungkin nanti saja, Oke, tapi
konsekuensinya mari kita hadapi bareng ya kalau seandainya di lapangan kekurangan orang. Nah, itu saya disclaimerkan dulu juga gitu. Karena kan niat saya adalah mengisi agar kinerja lebih baik. Kalau dinamika opini bahwa oh ini dalam rangka, oh ini gini, oh Pak PJ mah jangan-jangan berpihak segala macam, pasti ada. Bener kan? Mau nanya itu kan? Kalau saya nggak mau terjebak dalam polemik itu, bekerja aja, bekerja. Setiap ada yang misalnya opini, saya dengar juga opini begini tentang PKL di lapangan, tentang sampah segala macam, saya jadikan itu sebagai input, masukan untuk saya. Oh, berarti ini harus bekerja begini. Ya udah, saya katakan. Nggak perlu harus saya lempar lagi berpolemik di publik. Karena itu mah nggak kontraproduktif. Melanggar yang kedua tadi. Kedua. Berarti kan saya, wah, ramai itu mempolitisasi juga. Saya mengkontribusikan politisasi terhadap satu isu kan. Berarti kan. Ini bicara PKL tadi nyambung. Naik market juga tuh ramai kemarin. Jadi gini, kembali ke yang di awal tadi. Saya realistis. Ide untuk menyelesaikan menata satu kawasan itu banyak di kepala saya, konsepnya banyak. Tapi butuh waktu, butuh anggaran, butuh program. Saya nggak punya dua-duanya. Waktu nggak punya cukup waktu untuk merencanakan sesuatu yang dan tidak didukung dengan perencanaan anggaran di tahun yang saya jalani gitu ya. Di tahun 2024 kan saya nggak bisa merubah banyak kan di anggaran perubahan. Sehingga ide-ide itu saya nggak mungkin saya keluarkan. Akhirnya saya harus realistis apa yang bisa saya lakukan dalam rangka akuntabilitas menunjukkan kinerja saya bahwa pemerintah kota punya perhatian untuk menata begitu ya. Berkumpul dengan Bu Sekda, berkumpul dengan teman-teman segala macam. Bagaimana nih? Aduh ide itu mah perlu 2025 2026 nanti saja dan wali kota baru. Oh ide ini mah perlu nanti begini. Yang bisa dilakukan apa? Penertiban Pak. Ya udah tertibkan dulu. Tertibkan saja, Satpol PP rajin tertibkan, jangan sampai ini pasang orang, pastikan nggak ada pungli, pastikan nggak ada. Itu kan yang bisa saya lakukan seperti itu, dikontrol betul-betul sama saya, di grup secara langsung, saya telepon dan lain sebagainya. Plus konsep night market itu muncul hasil diskusi untuk memfasilitasi para PKL, yang mana PKL ini kan jujur ya. Ketika kita lengah ada lagi, begitu kan selalu dari zaman dulu saya dengarkan nggak cuma sekarang kan. Dari zaman dulu juga begitu, nggak hanya 2024 ada lagi kucing-kucingan dan lain sebagainya. Udah kalau kayak gitu kita beri beri ruang saja untuk mereka tetap berdagang tapi terbatas dan tertib gitu. Apa konsepnya? Hasil rapat berkali-kali muncullah ide night market. Ya udah Pak, malam saja kita fasilitasi agar siang lebih tertib. Nah, sambil berjalan, lagi-lagi soal timeline dan soal anggaran. Kan ini butuh banyak anggaran juga, sementara APBD-nya nggak ada. Kita kan nggak ada APBD untuk menyediakan tenda, kemudian menambah honor untuk yang jaga dan sebagainya gitu ya nggak ada. Akhirnya kan melibatkan BUMD dari pasar, kemudian juga mungkin BJB, kemudian juga pihak ketiga yang mau membangunkan tenda-tenda agar lebih seragam. Tapi sebelum itu terjadi, maka ditata dulu aja. Oleh karenanya, sebagai uji publik, juga kita adakan piloting. Nah, jadi kemarin itu piloting. Nggak langsung, kan kita tidak langsung diterapkan untuk bertahan, tapi piloting. Kemudian kita evaluasi. Nah, hasil evaluasinya kan pas, baiknya mungkin diberhentikan dulu, karena ternyata ada beberapa ekses, ada beberapa yang nggak bisa kita kendalikan, sehingga malah membuat agak beberapa masalah tambahan, malah justru oh ya sudah, kalau laporannya begitu, mari kita hentikan sambil evaluasi. Bukan berarti berhenti sama sekali. Nanti hasil evaluasinya ya dilaporkan lagi lah ke wali kota yang akan datang. Sebetulnya kemarin itu berarti bukan diberhentikan karena ramai, tapi memang hasil evaluasi. Iya. Tapi tantangan terberat kemarin itu sosial kemasyarakatan ya. Tapi saya sudah berbicara dengan Pak Kapolres mengenai sosial kemasyarakatannya adalah bahwa ada katakanlah kekuatan sosial kemasyarakatan informal yang mempengaruhi para pedagang dan sebagainya di situ ya. Istilah sekarang mungkin preman gitu ya, preman. Nah, momentum Pak Kapolres punya perhatian untuk menertibkan preman-preman dengan beberapa kejadian terakhir itu saya akan bicarakan dengan beliau lah untuk kita menertibkan.
agar setiap kita menata itu jangan ada gangguan-gangguan yang mempengaruhi lagi gitu kan, atas nama seolah-olah bahwa kepentingan orang lain pada sebenarnya kepentingan yang bersangkutan. Itu kan banyak yang begitu ya. Nah, itu kan beliau lah yang lebih ada udang balik batu itu. Kita hayang nata tapi gitu. Jadi harus ditongkrongin 24 jam kan nggak mungkin juga. Ya, energi kita kalau dia berjalan sesuai rencana itu jadi ruang baru untuk warga ya Pak? Iya, betul. Itu konsep kita awal kan gitu. Konsep kita awal begitu, kendaraan masih tetap lewat. Tadinya kan mau ditutup sama sekali, konsep yang pertama. Tapi kalau ditutup sama sekali. Salah satu yang paling apa ya waktu itu yang ramai di medsos segala macam. Kok ini ditutup apa? Gitu. Nah, akhirnya kan kita sebagian. Tapi dengan sebagian itu ternyata kan ya masih ada ketika kita nggak lengah lah ibaratnya ya, tidak 24 jam tetap aja jadi ada masalah-masalah baru dan lain-lain. Nah itu memerlukan komitmen bersama semua pihak, kelompok masyarakat, kelompok pedagang dan lain sebagainya, bahwa ini untuk kepentingan Anda semua. Daripada betul-betul dilarang sama sekali. Kalau dilarang sama sekali kan banyak korbannya ya, banyak yang kehilangan mata pencarian dan lain-lain. Itu juga harus dipertimbangkan. Meskipun belum tentu orang Bogor semua loh itu. Bukan orang kota Bogor. Ya. Karena akses dengan stasiun ya Pak. Mungkin juga dari ini negeri di atas awan tuh kalau kata Pak Eko. Apa itu? Comas Pak. Satu lagi yang paling menarik itu soal Biskita Pak. Nah terakhir itu kita dengar berubah pengelolaan dan bahkan berubah namanya, mungkin bisa ceritain ke teman-teman. Ya kalau berubah nama itu makan bagian dari proses ya. Saya kira karena bukan lagi, kan Biskita itu branding nasional. Di semua kota namanya Biskita gitu ya. Sehingga ketika subsidinya dihentikan oleh pemerintah pusat, ya kita ganti dong namanya yang kelokalan kita gitu ya. Toh pemerintah pusat sudah tidak menggelontorkan lagi subsidinya gitu ya. Udah kita nggak ada berkewajiban juga untuk ikut program itu toh. Jadi itu hasil exercise kita internal lah, mengganti menjadi nama apa. Bedanya dengan yang kemarin itu? Ya beda nama aja. Beda nama aja. Skema segala macam apa? Oh, kalau skemanya bukan subsidi lagi kalau sekarang. Bukan, maksudnya pengelolaan di lapangannya. Misalnya dulu kan tapping lah, supirnya dibayar oleh apa namanya? Harus sama kan? Harus sama kan, nggak boleh menurun. Apa yang sudah baik malah harus meningkat. Ya kalaupun misalnya kita bisa mempertahankan yang ada dulu, meskipun koridornya berkurang, misalnya karena anggaran 10 miliar gitu ya. Tapi kan sekarang juga sedang dikonsep bersama-sama dengan tim transisi Kang Deddy gitu ya. Nah, saya ingin melibatkan tim transisi agar semua smooth. Nah, ini nggak cuma program transportasi, semua juga saya bicarakan dengan tim transisi. Saya minta malah ke Kang Deddy untuk bikin transisi sejak Desember. Tapi kan beliau itu sangat luar biasa ya, kenegarawanannya. Nantilah kan saya belum dilantik, nantilah saya begini. Tapi kalau ngobrol berdua mah tukar isu, tukar pikiran sudah beberapa kali. Hanya resminya kan baru Januari kemarin ya di Rapim. Karena beliau memang menunggu Rapim pelantikan, menunggu paripurna DPRD. Nah itu juga ilmu buat saya tuh. Luar biasa fatsunnya kan beliau kan terhadap aturan ya, Pak Deddy. Nah tapi keinginan saya mah sebetulnya lebih cepat transisi lebih baik, agar semua apa yang saya ketahui Kang Deddy inginkan ketika Kang Deddy menjabat sudah nyambung, sudah sinergi, sudah harmoni gitu. Nah oleh karenanya saya mengarahkan kepada semua kepala dinas agar membuka diri, membuka data, berkomunikasi dengan tim transisi secara tektokan, sampaikan semua yang diketahui, sampaikan semua yang sudah direncanakan, tampung apa yang menjadi visi misinya wali kota yang belum dan bisa terakomodir 2025 untuk di perubahan. Yang kedua, secara psikologis juga jadi nyaman buat para PNS-nya kan jadi nyaman ya kalau melihat bahwa PJ dan juga wali kota terpilihnya sudah nyambung, kan di bawahnya juga nyaman karena saya pernah jadi kepala dinas gitu ya berkali-kali dan mengalami 4 masa transisi atau 5 mungkin masa transisi kepemimpinan. Hal seperti itu penting. Itu bisa jadi nilai lebih Pak. Ketika di atas wali kota baru dengan yang lamanya nggak nyambung atau yang sedang menjabat nggak nyambung, yang belum dilantik, kitanya bingung, kudu kumaha gitu. Kepala dinas itu kan bingung harus gimana nih, takut begini, takut begitu, ragu-ragu melangkah. Akhirnya yang menjadi korban pelayanan publik. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya dengan Kang Deddy sepakat gestur
itu harus dimunculkan ke publik, kepada birokrat agar semua nyaman, masyarakat nyaman, birokrat nyaman. Kerjanya juga di masa transisi pasti gitu. Pak, balik lagi ke bis kita, sebenarnya kemarin kita sudah mulai menemukan transportasi publik yang cukup ideal lah ya. Iya, banyak harapan dari warga gitu dengan keberadaan bis kita. Idealnya memang itu belum cukup dibiayai APBD sendiri, masih perlu support dari. Jadi gini, subsidi ini program yang bagus di saat kota, nggak hanya kota Bogor sebetulnya, kota-kota. Karena kan saya latar belakang saya tata kota yang saya komparasi banyak di kota-kota lain. Saya pernah Cimahi, sama pernah di Bandung juga. Semua kota mengalami hal yang sama urusan transportasi. Investasi untuk membangun transportasi publik massal itu mahal. LRT waktu 2017 saja itu 2 triliun per kilometer. LRT per kilometer. Ada harus dibangun infrastrukturnya, ngebangun ininya pengadaan untuk keretanya dan sebagainya. Kemudian yang paling murah itu yang memang road base itu berarti bis kan. Nah, ya itu yang dibandingkan dengan yang lain karena dia nggak perlu membangun prasarana khusus designated untuk LRT kan. Jalannya existing aja gitu ya. Jalan existing, jadi hanya sarananya saja, bisnya saja dan teknologi pelayanannya. Tapi tetap mahal untuk sebuah kota. Mahal dalam artian begini, subsidi dari pemerintah untuk bis kita saja kan 58 miliar per tahun. Untuk sekelas kota kita, jangankan kota kita, kota yang lain, ini kan perlu ada keputusan politik yang luar biasa. Perencanaannya harus dari 1,5 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Kalau kita ingin menganggarkan 58 miliar itu, kesepakatan dengan DPRD-nya harus dibangun dari sejak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Perencanaan untuk transfer knowledge, transfer kelembagaan, transfer teknologinya pun harus dilakukan setahun 2 tahun sebelum. Harus sudah clear. Bicara MOU gampang, tapi itu yang sulit. Perencanaan anggarannya bagaimana, kemudian sumber daya manusianya nanti pengelolaannya bagaimana, transfer knowledge, transfer kelembagaannya bagaimana, membentuknya seperti apa, itu harus sudah putus minimal 1,5 tahun sebelumnya. Nah, saya masuk bulan Mei. Juni baru saya mendengar bahwa bis kita akan berhenti 2025, yang mana dipercepat dari yang semula 2026. Kan MOU awalnya tuh 2026 selesai. Kalau 2026 masih sempat kita merencanakan sekarang. Tapi kalau 2025 tinggal 6 bulan lagi, bulan Juni saya baru mendengar ada surat masukan dari kementerian waktu itu. Baru mendengar. Maka saya pikir kota manapun, pemimpin manapun akan kesulitan. Kenapa? Karena di tengah-tengah menganggarkan, udah ke PPS sudah jadi. PPS sudah jadi, udah menuju ke era APBD. Menganggarkan 58 miliar itu keputusan politik anggarannya luar biasa. Kenapa? Karena kan begini, LKPD sudah hampir bulat, artinya kesepakatan mengenai apa yang menjadi prioritas tahun 2025 sudah terbentuk. Anggarannya pun sudah alokasi untuk RTLH, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk kesehatan, itu sudah bulat. Ngambil 58 miliar dialihkan lagi itu kan berat keputusan politiknya. Nah itu lobby-lobby saya lakukan sebetulnya. Lobby-lobby saya lakukan, diskusi dengan berbagai pihak, termasuk ke Kementerian Perhubungan, termasuk ke Kementerian Koordinator juga saya lakukan selama dari bulan Juni sampai Desember. Bahkan ketika pembahasan RAPBD saya pimpin langsung Banggar dengan TAPD. Nggak pernah ada kejadian satu topik tematik anggaran dipimpin langsung oleh wali kota. Itu disampaikan sendiri oleh Dewan. Oh baru sekarang nih dipimpin langsung. Nggak perlu tuh Pak Wali cuma mimpin, enggak, ini menjadi perhatian kita, PR kita. Saya pimpin langsung pembahasan soal kita. Sepakatilah kurang lebih setengahnya dari 58 waktu itu. Tapi proses politik anggaran berikutnya ada prioritas lain dan sebagainya, akhirnya diputuskan 10. Nah itu kan proses dinamika yang harus kita terima karena keterbatasan waktu perencanaan untuk pengalihan tadi. Kalau ditanya lalu sumber masalahnya di mana Pak? Ya tanpa hapunten kepada pemerintah pusat. Sebetulnya karena pemerintah pusat
mempercepat subsidi berhenti di tahun 2025 yang seharusnya 2026. Itu sumber awalnya mah. Yang sebenarnya Pak Bima sudah menolak kan 2023 waktu itu ya. Saya baru dengar juga di bulan Juni bahwa Pak Bima menolak, karena saya kan baru mempelajari bulan Juni 2024. Pak Bima waktu itu menolak bahwa ini akan dialihkan ke Pemkot gitu ya. Itu udah luar biasa keputusan. Tapi sayangnya saya baru tahu bulan Juni 2024 bahwa ada penolakan itu. Sehingga waktu itu memang ada surat balasan dari Pemkot bahwa ya kita siap, tapi berdasarkan pertimbangan DPRD dan juga revisi MOU. Jadi ada prasyarat kesanggupan itu. Tapi itu ditangkap oleh pemerintah pusat sebagai kesanggupan total. Berhentilah anggaran dari sana. Mungkin di pusat juga kan ada prioritas, karena dipotong anggaran Kementerian Perhubungannya, akan dialihkan juga ke kota lain di sekitarnya, uangnya lah gitu ya. Nah apalagi sekarang efisiensi 2025 pusat, jadi kita harus mencari. Tapi sekarang saya dengar kan sudah ada, bukan saya dengar, saya mendapatkan laporan ada opsi-opsi solusi ya. Selain kita tadi punya 10 miliar, kita juga akan memanfaatkan mengenai opsen ya, yang bisa tambahan dari opsen pajak. Mungkin di perubahan, insya Allah tadi secepatnya kan perubahan sekarang akan dipercepat jadwal, mungkin akan bisa. Ada solusinya insya Allah. Jawab nih buat ya jadi warga masyarakat, saya masih jadi PJ Wali Kota, jadi saya mohon maaf kepada warga masyarakat yang mungkin terdampak langsung tidak langsung atas berhentinya sementara di sekitar ataupun apapun nanti ya brandingnya. Tapi insya Allah kami bekerja sama dengan timnya Wali Kota terpilih berusaha mencari solusi yang terbaik untuk melanjutkan. Saya kira. Mas terakhir nih, beberapa hari lagi sudah masa purna tugas ya Pak. Tadi Bapak udah nyinggung nih, udah sering bertemu dengan Kang Deddy sebagai terpilih, sudah ada komunikasi dengan tim transisi. Nah, mungkin apa ya yang dititipkan kepada Wali Kota terpilih? Soalnya ini Pak, APBD-nya juga kan, ya kemarin kan belum masuk Pak Deddy ya. Tapi apakah sudah masuk program-program lagi? Berkah untuk warga Kota Bogor, bukan bermaksud berpihak ya. Berkah untuk warga Kota Bogor bahwasanya setelah kita telah dan kaji melalui Bapeda, visi misinya Kang Deddy dan Kang JM ini sebetulnya sudah sebagian besar inline dengan apa yang direncanakan. Mungkin karena faktor beliau wakil wali kota ya, faktor beliau wakil wali kota sehingga sudah sebagian besar sebenarnya sejalan. Tidak terlalu banyak yang harus dirubah. Memang ada beberapa tambahan-tambahan ketika yang disampaikan ketika janji kampanye di visi misinya. Tapi itu tidak terlalu banyak berubah signifikan. Artinya sudah langsung bisa nyambung gitu kok gitu ya ketika kita berbicara. Paling tinggal bicara volume, lokasi, hal seperti itu kan biasa ya dalam proses normal penganggaran saja sudah biasa. Jadi tidak terlalu berat. Jadi kalau akan bertanya itu gimana? Nggak terlalu banyak signifikan berpengaruh karena beliau juga nyambung dengan apa yang sudah direncanakan. Pasti ada perubahan pasti, tapi saya yakin tidak seberat kalau seandainya di daerah lain lah. Daerah lain pasti akan banyak dibongkar dan sebagainya itu anggaran APBD. Nah, itu yang pertanyaannya Kang ya nyambung ke yang tadi Pak. Oh, yang masih ingin dititipkan. Apa yang dititipkan? Dari obrolan berdua dengan beliau dari sejak Desember, ketika beliau sudah mulai ya terlihatlah sebagai pemenang gitu ya. Sebetulnya beliau menitipkan, saya menitipkan soal komunikasi, karena soal program nyambung tadi ya. Saya kira beliau sudah sangat sejalan program perhatian soal kesehatan, pendidikan, persampahan dan lain sebagainya, transportasi, porprov gitu itu saya kira sudah nyambung lah ya. Tapi yang saya titipkan Bima, yang saya kira beliau juga sangat sudah melaksanakan dulu ketika masih wakil wali kota. Saya hanya menitipkan soal komunikasi dengan Forkopimda saja. Alhamdulillah selama ini apa yang kita terlihat sekarang adem, damai, kondusif itu kan sedikit banyak komunikasi dengan Forkopimda dan stakeholders yang lain. Pemkot bangun dengan
baik lah gitu. Tanpa harus ada hal-hal yang istimewa, tapi lebih kepada kita banyak ngobrol, banyak membangun panggung bersama, menghadiri acara bersama dan sebagainya. Itu saya bangun dengan baik. Alhamdulillah mendapatkan respon yang baik juga dari beliau juga sudah menyampaikan. Beliau tuh Forkopimda, termasuk dengan wartawan, dengan kelompok masyarakat di pesantren, kelompok masyarakat ormas, kelompok masyarakat banyak lah ya. Itu kita bangun dengan baik komunikasi itu. Ya itu saya titip untuk bisa dilanjutkan. Itu yang non programnya mah. Kalau yang programnya ya tadi gemesnya saya itu saya sangat menyesal meskipun tadi ya situasinya sebetulnya nggak mungkin. Kita target saya Desember ada solusi, tapi ternyata solusinya 10 miliar nggak mungkin untuk kita eksekusi dengan maksimal seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua Porprov juga, tapi kalau Porprov sebetulnya sudah mengerucut kepada kita nggak jadi tuan rumah utama. Walaupun ya pembukaan bentuk nggak di sini. Pembukaan penutupan nggak di sini. Selalu harapannya kita full. Harapannya kita pembukaan penutupan di sini, tetapi kan ada beberapa komitmen dari provinsi dan pemerintah pusat mengenai bantuan anggaran yang tidak terrealisasi karena mungkin efisiensi juga di pemerintah pusat. Nah, itu kan berat ya untuk kita menata kawasan Gor Pajajaran secara total, butuh ratusan miliar. Nah itu kita nggak mungkin lah dalam setahun 2 tahun ini kita harus bisa menganggarkan 2026 kan pelaksanaan. Jadi itu Porprov, kemudian bis kita. Kalau persambahan ya itu juga, ya itu tadi salah satu yang greget yang ketahan di kepala itu, ingin punya RDF, ingin ada pengelolaan persambahan secara signifikan, secara timbulan sampah volumenya itu bisa selesai dalam kota. Tapi kan itu selama ini nggak saya munculkan ide itu karena kan saya realistis tadi ya, mungkin saya laksanakan sekarang. Yang paling bisa saya lakukan lobby ke pemerintah pusat untuk ada anggaran besar bantuan, dan itu alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu dengan adanya efisiensi sekarang apakah masih komitmen atau tidak soal sanitasi dan persampahan. Dengan Bappenas waktu itu dan dengan Kementerian LH sudah ada kesepakatan sekian ratus miliar untuk bantuan itu gitu. Bantuan untuk sanitasi dan persampahan Kota Bogor. Nah, yang bisa saya lakukan adalah membangun komitmen itu. Ya mungkin nanti eksekusinya, kalaupun misalnya berlanjut, bisa dilanjutkan di zamannya Pak Ade. Ya mau satu lagi Pak. Tadi sebelum ngobrol itu, sebelum kita ngobrol, tadi sempat nyinggung soal apa? Jalan SSA. Bapak punya ide untuk apa namanya? Nah itu yang gemes juga soal SSA. Ya, ternyata juga baru. Nah nih, ada pertimbangan. di sisa 3 hari ini bisa nggak kita uji cobakan ya? Buat teman-teman yang mungkin ya kan selama ini kan satu arah itu kan dari sarah jarum jam ya gitu kan. Termasuk yang larinya juga ikutin jalan ya. Ikutin jalan tuh kan. Jadi gini. Ketika saya 3 bulan pertama saya melihat di SSA ini di trotoarnya banyak yang olahraga lari seperti di GBK lah kalau di Jakarta gitu ya, banyak yang lari kan, nggak cuma yang jalan, kebanyakan malah yang berolahraga berlari mengelilingi SSA di trotoar ya. Nah kemudian saya kok melihat ini sarah jarum jam saya bilang. Saya kan pernah jadi Kadisub Jawa Barat, sehingga saya melihat dari wah bahaya nggak ya ini, padahal kan kalau saya ikut lari, ikut jalan kaki, ini banyak banget yang berjalan di trotoar. Kemudian tiba-tiba turun ke jalan. Pindah jalur ke jalan. Lagi lari, kehalangin sama orang, turun ke jalan. Dari belakang ada kendaraan. Ya. Memang belum pernah ada kejadian, jangan sampai pernah ada kejadian. Tapi itu sangat rentan, ada kejadian. Ketika turun, mendadak ada motor, ada mobil dari belakang. Nah, itu dari aspek keselamatan. Karena orang membelakangi. Lalu lintas gitu. Nah, kita nggak punya spion. Kalau lari kan nggak punya spion kan, nggak punya spion kita. Kadang-kadang ngelirik dikit doang turun, tapi kan respon badan kita kadang-kadang nggak nyambung dengan respon kendaraan. Bisa kejadian itu kalau suatu saat. Itu yang pertama saya lihat, bahayanya. Dia bilang ini pada turun-turun begini ngedadak. Kan? Dan kita nggak mungkin magerin juga kan trotoar gitu kan. Wah bahaya juga nih, ada yang menyempit trotoar segala macamnya kan. Itu satu yang kepikiran. Saya buka-buka literasi
Saya ngobrol-ngobrol. Kemudian saya ingat-ingat lagi, wah di lomba atletik dari mulai Olimpiade sampai PON pun, Porda pun, kemudian di lapangan-lapangan olahraga di jogging tracknya yang ada di lingkup tentara dan polisi, pusdik-pusdik di mana-mana, ini semuanya berlawanan jarum jam. Berlawanan. Gitu kan? Kok SSA baru nggak ya? Kok SSA searah jarum jam ya? Tapi tanda-tandanya memang udah kadung signage kan udah searah jarum jam. Kenapa ya kok searah jarum jam? Harusnya berlawanan jarum jam. Terus saya mikir lagi nih, ini kenapa ya Olimpik, olahraga Olimpik dan juga di jas-jas yang ada di TNI Polri ini berlawanan jarum jam. Saya buka literatur, ternyata ada alasannya. Dari kesehatan, bahwa jantung kita di kiri, gitu ya. Jantung kita di kiri, saya lupa nih detailnya seperti apa. Tetapi setiap manusia itu punya energi, jadi ketika kita berputar ke arah jarum jam itu lebih sehat pada jantung kita. Berlawanan jarum jam lebih sehat kepada jantung kita. Itulah kenapa jogging track itu berlawanan jarum jam semua di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di mana-mana lah, di Olimpik juga. Nah, karena SSA dijadikan jogging track gitu ya. Kalau hanya sekedar jalan sepi-sepi aja sih, mungkin nggak usah dirubah gitu ya. Tapi ini kan sering dipakai lari terus ramai, sementara kendaraan ramai juga, plus kesehatan tadi. Aduh, ini bisa lah kali dirubah aja, maka itu mah hanya soal sosialisasi gitu kan, masang signage, spanduk, mungkin 1 bulan lah kita akan cerewet, ngingetin yang lari jangan kesana lagi, yang arahnya balik gitu. Nah, ide saya dari situ, dan ingin ada uji coba. Memang ada satu kendala di satu titik otista, di mana kan ada di atas trotoar itu kan ada jalur sepeda, ya. Nah, jadi keinginan saya itu apakah jalur sepeda tetap berlawanan dengan lari searah dengan kendaraan atau searah dengan pedestrian gitu kan. Nah itu masih menjadi tanya jawab dalam diskusi terakhir. Plus menyempit kan di otista kan trotoarnya kan, sehingga pada turun tuh si sepeda kan di jalan raya. Nah itulah kenapa yang jadi pertimbangan, apakah sepeda akan ikut dirubah mengikuti berlawanan jarum jam atau tetap searah dengan kendaraan. Nah itu kemarin tuh kayaknya saya minta uji coba dulu. Uji coba dulu sambil kita sosialisasi dan sebagainya bahwa ini alasannya. Saya kira alasannya sangat masuk akal, saintifik dan juga kalau semua memahami bisa diterima saya pikir. Kita juga mengubah kultur kan? kita yang nggak tahu selama ini kan. Gitu. Benar nggak? Boleh disebarluaskan ini meskipun mungkin di masa saya belum terrealisasi, boleh disampaikan ini untuk di-exercise, kemudian diangkat oleh media. Kemudian diputuskan bareng-bareng semua stakeholder, nanti mungkin Pak Wali Kota juga bisa menampung itu. Ya, ini mungkin jadi masukan lah buat Pak Wali. Gitu. Saya belum ngobrol sama Pak Deddy. Mudah-mudahan di forum ini Kang Deddy bisa mendengar. Itu yang belum terlaksana gitu ya. Sederhana tapi sangat penting lah buat keselamatan dan kesehatan. Pak, saya mau satu lagi tuh Pak. Ini pandangan umum ya Pak. Bapak kan di perencanaan juga lumayan lama dan cukup konsen juga di tata kota gitu. Nah 10 bulan di kota Bogor gitu, kalau kira-kira masa depan kota Bogor itu akan seperti apa? Kalau Bapak melihat apa sih potensi yang masih bisa dimaksimalkan di kota Bogor untuk ke depan? Kota Bogor ini punya semuanya kecuali laut dan bandara. Kota Bogor ini punya semua potensi kecuali laut dan bandara. Seperti juga banyak kota besar lain metropolitan ya. Artinya dan dibanding kota metropolitan lain, kota sekelas metropolitan. Ini saya bikin nomenklatur dulu ya. Kota Bogor itu kategorinya kota metropolitan, karena lebih dari 1 juta penduduknya. Itu kan parameter dari pusat ya. Nah sebagai kota metropolitan punya semuanya, tetapi juga punya keunikan yang nggak punya di kota metropolitan lain, yang nggak dimiliki oleh kota metropolitan lain. Saya bicara soal faktor utama kegiatannya lah ya, dari kota Bogor, perdagangan dan jasa pasti itu sama dengan kota lain pasti. Kota wisata ya, khususnya wisata kuliner dan wisata perkotaan dan heritage, museum dan lain sebagainya, apa yang nggak punya di sini. Industri kreatif, sektor ekonomi kreatif dan 17 ekonomi kreatif, apa yang nggak ada di kota Bogor? Sebutin.
Semua ada. Kuliner, craft, broadcasting, apalagi yang nggak ada. Mungkin animasi yang nggak ada ya. Tapi semua ada, hampir semua ada di sini di Kota Bogor. Yang nggak dimiliki hanya laut, bandara, dan mungkin lahan pertanian luas. Pertanian masih ada tapi nggak banyak kan ya. Jadi menurut saya Kota Bogor ini adalah kota yang punya daya tarik, punya potensi yang luar biasa dari sisi jasa, perdagangan, wisata, kemudian kawasan heritage. Plus kelebihannya apa? Di sini ada Istana Bogor. Kuncian itu. Itu kuncian. Lebih-lebih di masanya Pak Prabowo sekarang banyak agenda nasional di Istana Bogor, akan lebih banyak lagi. Dan itu kan peluangnya untuk ekonomi kita, ekonomi lokal kita kan, dan juga untuk keramaian dan bertambah popularitas Kota Bogor di mata dunia dan di mata nasional. Sehingga saya pikir ini adalah kelebihan yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh kota lain. Plus berdekatan dengan ibu kota negara, yang mana kantor-kantor KL dekat. Kantor-kantor KL itu maksudnya kementerian-kementerian yang punya duit banyak, yang memerlukan lokus. Kementerian itu kalau dia punya anggaran, piloting project dalam terhadap programnya, pasti banyaknya larinya keluar Jawa kan. Kalau ingin kita raih, maka kita harus menjemput. Nah, dengan kedekatan Kota Bogor kan itu peluang untuk menjemput sumber daya keuangan APBN ke pusat. Nah, seperti tol punya, akses bagus. Apalagi yang kita punya? Nggak punya. Selain tadi, plus mungkin sistem persampahan ya, yang belum kita miliki, sistem persampahan non TPA, yang di internal kita harus punya. Nah, saya kira itu potensi yang luar biasa. Dan potensi yang paling besar dari itu yang dimiliki oleh Kota Bogor adalah faktor kolaborasi dan toleransi yang luar biasa. Itu sih yang dipuji banyak. Saya orang luar ya. Ini orang luar nih. Latar belakang saya perkotaan, kota-kota, transportasi, itu ilmu explicit knowledge saya, kualifikasi saya. Saya juga S3-nya di politik, gitu ya. Kemudian juga perencanaan. Naluri saya membandingkan kota dengan kota. Naluri saya, karena kan sesuai dengan keilmuan saya. Pekerjaan saya pernah di banyak kota juga. Pernah di kota Cimahi, pernah di kota Bandung, pernah di Jakarta, waktu di kementerian kan untuk awal karir PNS saya. Plus setiap hari yang saya baca tentang kota A, kota B, karena saya perkotaan. Sehingga saya melihat keunggulan Kota Bogor ini adalah soal kolaborasi dan soal toleransi yang luar biasa di sini dibandingkan kota-kota yang tadi saya pelajari komparasi dan juga yang saya pernah bekerja. Contoh, mungkin banyak warga Kota Bogor sendiri yang belum bangga lah, gitu ya, nggak bahwa kita lebih unggul dari kota lain soal kolaborasi. FMP, Forum Festival Merah Putih, 1 bulan penuh dilaksanakan dengan belasan event dalam rangka 17-an kemerdekaan Indonesia. Itu kota lain mungkin cuma seminggu 2 hari pas upacaranya udah. Kalau kita sebulan penuh, banyak event tanpa biaya dari APBD atau mungkin minim sekali lah biaya APBD. Semuanya dari masyarakat. Padahal tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah wawasan kebangsaan, nasionalisme, membangun wawasan kebangsaan, nasionalisme. Itu tugasnya siapa? Bongkar-bongkar tupoksinya Bakes Bangpol. Betul ya? Betul. Tapi kalau kita lihat kemampuan keuangan kita di Bakes Bangpol kan nggak banyak, nggak mungkin kita menyelenggarakan. Kita betul-betul nge-rebranding dan mengawal saja, tapi ide pelaksanaan di lapangan dan lain sebagainya oleh masyarakat, oleh bebas, oleh Bogor Sahabat dan lain sebagainya. Luar biasa, itu yang satu. Kota lain nggak ada. Cabangnya kita salah satu yang terbesar. Kota lain nggak ada, kecuali Singkawang berarti. Kemudian Bogorku bersih. Siapa yang menginisiasi? Wartawan, pers. Ada anggaran APBD di situ? Nah, cuma dilibatin jadi juri aja kita. Mantan wali kota saya. Tapi yang terdepan ini pers, membiayai dan lain sebagainya. Itu kan artinya kalau itu terbangun dengan baik, kolaborasi itu. Yang pertama pasti karena ada trust. Karena di setiap kota itu, kalau menurut saya, mohon izin, setiap kota banyak orang-orang baiknya yang punya peluangan rezeki. Pengen
pengen berkontribusi kepada kotanya, kepada masyarakat, punya uang. Tapi kadang-kadang trustnya kurang ke pemerintah. Aduh sieun kayak mun ngayakeun dia disampaikan, takutnya begitu, gitu ya. Kemudian juga masyarakatnya kurang guyup, toleransinya nggak sebagus di Kota Bogor, banyak yang penting. Sehingga akhirnya uang itu lewat yayasan atau dia bergerak sendiri kemana. Jadi nggak berkolaborasi dengan kota, dengan Pemkot. Kalau di sini kan semua orang yang punya uang kayaknya guyup, artinya percaya sama Pemkot, jadi luar biasa. Dari zamannya wali kota sebelumnya, termasuk Pak Bima, Pak Dedi, berarti sudah membangun ini, membuat fondasi yang luar biasa. Nah, ini harus diperhatikan, keunikan itu. Toleransi juga kita menjadi kota toleransi yang semula pernah menjadi kota intoleran kan, menjadi toleransi. Nah itu kan modal sosial. Nah itu modal yang luar biasa yang lebih besar daripada yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Karena nggak membangun modal sosial itu sulit. Kalau kata lain ya, pentahelik nih. ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Di luar government, wah saya punya ide ini Pak, apalagi masyarakat, saya punya ide ini. Kira-kira APBD bisa nggak? Pasti gitu ujung-ujungnya deh. APBD-nya, gitu kan. Kalau di sini enggak, lapor ke sini itu hanya untuk melaporkan kami akan melaksanakan ini, siap untuk gini-gini ini. Mohon bantuan ada persuratan, tinggal bikin surat doang Pemkot tuh. Kadang-kadang gitu. Luar biasa. Keren tangan buat Kota Bogor ya. Oke, mungkin cukup ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, saya masih betah. Mungkin ada apa ya statement nih buat Sobat Metro di beberapa hari ya? Tulis. Apa yang disampaikan buat teman-teman Sobat Metro? Sobat Metro, warga Kota Bogor, para pembaca dan juga mungkin pendengar kalau ada audio, saya beberapa hari lagi akan menuntaskan tugas saya sebagai PJ. Banyak kekurangan saya, banyak hal-hal yang belum terlaksana, banyak juga pihak yang mungkin merasa tidak nyaman dengan apapun yang saya putuskan, saya ucapkan selama saya bersamai Kota Bogor, ditugaskan di sini. Oleh karenanya saya mohon maaf dari hati yang paling dalam, itu yang pertama. Saya ingin diikhlaskan apapun kekurangan saya tadi. Saya hanya manusia, karena yang sempurna hanya yang di atas. Terima kasih juga yang kedua atas supportnya, atas doanya, sehingga Kota Bogor seperti sekarang ini bisa saya tuntaskan, insya Allah sampai menunggu pelantikan Pak Dedi dan Pak Jenal nanti. Saya bisa insya Allah doakan husnul khotimah begitu ya. Tidak ada hal yang terlalu signifikan, itu berkat support dan berkat doa dari semua warga masyarakat yang menginginkan terbaik untuk Kota Bogor. Semua kritikan, semua saran, meskipun saya tidak membalas, tidak merespon, entah di media sosial ataupun dimanapun, bukan berarti saya tidak memperhatikan. Tapi saya pasti respon dengan kinerja saja. Tapi saya tidak membalas secara tekstual, jadi saya mohon maaf juga apabila ada komentar-komentar di media sosial dan sebagainya yang tidak saya tanggapi, bukan berarti saya tidak mau menanggapi, karena saya lebih baik menggunakan energi saya untuk merespon apa yang Bapak komplainkan atau Bapak Ibu komplainkan di sana. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mohon juga pertahankan apa yang sudah baik di Kota Bogor yang luar biasa ini, modal sosialnya, potensinya, keguyubannya, toleransinya, kebersamaannya, semuanya kolaborasinya juara di Indonesia. Dan saya harapkan Kota Bogor di bawah kepemimpinan Pak Dedi Rahim dan juga Pak Jenal Mutakin bisa jauh lebih baik, dan saya yakin jauh lebih baik karena beliau adalah lebih senior dari saya dan lebih berpengalaman dari saya, dan saya yakin bisa membawa Kota Bogor menjadi lebih juara lagi, lebih keren lagi. Baik. Oke, aplaus dulu. Aplaus dulu buat nggak kerasa ya? Iya, nggak keras tapi dalam gitu. Semua. Oke. Makasih banyak nih Pak Ferry sudah diterima di di ruang kerjanya. Mudah-mudahan semua bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di acara sedap berikutnya. Dadah.